teman-teman, ketemu lagi ya di channel YouTube. Saya sangat tertarik sekali teman-teman dengan hidup minimalis ini. Banyak sekali dampaknya bagi kita. Dan ada saya sering bercerita kepada teman, kepada anak-anak saya, eh, hidup minimalis itu sangat baik dan sangat menguntungkan. Dan ada teman juga yang bertanya, dari mana harus memulai? Kapan harus memulai? Jawabannya adalah sesegera mungkin dan segera. Begitu teman-teman. Nah, untuk baru memulai, saya beri 5 tips atau 5 cara ya teman-teman. Satu, berkomunikasi dengan keluarga atau membicarakannya bersama keluarga. Kita berkumpul dan membicarakannya kepada semua anggota keluarga kita, bahwa tujuan dari hidup minimalis adalah seperti ini dan ini, dengan pengetahuan yang kita dapat. Nah, seperti itu kita bicarakan. Nah, yang pertama adalah berkomunikasi ya teman-teman dengan seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua adalah konsisten atau tekun. Dengan apapun yang kita sudah perbuat, dengan keputusan yang kita sepakati, kita harus konsisten. Nah, berbicara minimalis adalah seperti beli barang sesuai kebutuhan, beli yang kita perlu, benar-benar butuh. Nah, seperti itu kan contoh satunya. Dan kita harus konsisten dengan seluruh anggota keluarga kita, beli barang sesuai kebutuhan, beli barang sesuai yang kita perlu. Nah, contoh kecil lain lagi, konsisten di dalam rumah. Buanglah sampah pada tempatnya. Semua anggota keluarga harus tahu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua adalah konsisten atau tekun melakukannya. Ketiga adalah mulai bebenah-benah. Kita memutuskan hidup minimalis, kita mulai bebenah-benah. Kita mulai dari ruang yang mana dulu yang perlu kita benahi. Contohnya, saya mau memulainya di kamar saya. Saya mau memulainya di kamar saya mau berbenah-benah, mengatur semua barang pada ruang-ruangnya, menyimpan barang pada tempat yang tidak boleh dikuasai barang lain. Maksud saya begitu teman-teman. Barang yang kita taruh di sini ya tetap di sini. Barang si A ya tetap A, B ya tetap B. Begitulah cara ketiganya, itu mulai bebenah-benah, mulai berkemas-kemas, mulai merapikan. Nah, begitu teman-teman. Yang keempat adalah siap-siap berpisah dengan barang kita. Kenapa harus berpisah dengan barang kita? Kita harus memilah-milah semua barang, mengeluarkan apa barang yang kita tidak perlukan atau yang kita tidak pakai, ternyata menguasai ruang di dalam rumah kita. Contoh, kalau punya 2 lemari, tapi satunya tuh diisi dengan barang-barang yang kita tidak pernah pakai di dalamnya, yang tidak pernah katakan seminggu sekali pun tidak pernah kita buka, mempersempit ruang kita, dan kita menyimpan barang yang kita tidak pakai. Nah, disitulah kita harus siap berpisah dengan barang kita. Jika barang itu masih bagus dan layak dijual boleh, diberikan kepada orang lain boleh, dan jika sudah tidak layak lagi harus dibuang, sehingga adalah ruang yang kosong di dalam satu ruang, baik itu ruang kamar, ruang tamu, sehingga terciptalah ruang yang lapang dan bersih, sehingga ruang itu
bisa enaklah dilihat, kita merasa nyaman, kita merasa bahagia. Disimpan di situ kita merasa sumpek, kita merasa harus dibersihkan, harus dirapikan, sehingga membuang waktu yang seharusnya tidak perlu kita buang seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang keempat adalah siap berpisah dengan barang-barang kita. Kelima adalah belilah barang yang benar-benar kita butuh. Belilah barang yang benar-benar kita butuh, yang benar-benar kita perlukan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan dan penumpukan lagi di dalam satu ruang rumah kita, baik itu di kamar, di ruang tamu, di dapur, di mana saja. Kita beli barang sesuai kegunaan yang sangat kita butuhkan, yang kita perlukan, dan kita beli. Dan beli itu cukup satu. Jika kita perlu satu, ya beli satu. Jangan beli karena saya tertarik, karena ini edisinya, karena ini warnanya, karena ini. Jangan beli seperti itu. Karena kalau beli seperti itu, teman-teman, kita akan menyebabkan lagi ruang kita dikuasai oleh barang kita lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kelima itu adalah belilah barang yang benar-benar kita perlukan, yang kita belilah barang dengan berpikir sadar. Oh, kalau barang ini saya beli itu, oh saya sangat butuh dia, saya perlu dia, saya pergunakan setiap hari. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu kita belajar hidup minimalis. Kita sama-sama belajar ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video lain. Bye-bye.